Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin tahu bagaimanakah perasaan Anda ketika menyaksikan berita pejabat dan pegawai pemerintah memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Tentu wajar bila yang timbul adalah rasa curiga, marah, curiga sumber harta untuk bermewah-mewahan itu, serta marah melihat kelakuan pejabat dan keluarganya yang semena-mena tidak simpatik. Di era materialisme dan kapitalisme saat ini, hal demikian wajar terjadi. Apalagi yang diterapkan adalah pandangan sekularisme yang memisahkan aturan agama dan aturan masyarakat, sehingga bisa terjadi seorang yang tampak soleh pribadinya, namun pola pikirnya berasaskan manfaat dan sesuka dia tanpa mengindahkan aturan agama. Semoga kita tidak termasuk ke jenis manusia yang seperti ini. Pemirsa, suatu ketika tatkala Islam masih diterapkan syariatnya di masyarakat, Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq tampak hendak ke pasar untuk berjualan. Umar bertemu beliau di tengah jalan, lalu menghardik, "Jika engkau sibuk dengan urusan dunia, bagaimana dengan urusan kekhilafahan?" Abu Bakar membalas bahwa dirinya hanyalah mencoba menafkahi istri dan anaknya. Lalu Umar mengajak Abu Bakar untuk menemui Abu Ubaidah untuk menetapkan sejumlah santunan yang akan diberikan per bulan kepada khalifah untuk mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya yang diambil dari Baitul Mal, sehingga Abu Bakar dapat fokus mengatur kekhalifahan. Selesai peristiwa ini, di lain hari istri Abu Bakar mengadu pada suaminya bahwa ia ingin makan manisan, namun Abu Bakar tidak memiliki uang untuk sekedar membeli atau membuat manisan. Lalu istrinya meminta izin Abu Bakar untuk menyisihkan uang belanjanya agar dapat terkumpul untuk membeli manisan. Beberapa hari kemudian terkumpullah uang yang dimaksud, lalu diserahkan uang itu kepada Abu Bakar. Menerima uang itu, Abu Bakar sadar bahwa santunan dari Baitul Mal untuk diri dan keluarganya rasa-rasanya kebanyakan. Maka tak jadi Abu Bakar membeli manisan. Ia berangkat ke Baitul Mal untuk mengembalikan kumpulan uang itu dan berpesan agar santunan bulan berikutnya jumlahnya dikurangi sebanyak uang yang ia bawa. Masya Allah, betapa zuhud dan waraknya Abu Bakar. Ia tidak ingin berlebih-lebihan dalam memakan harta santunan. Ia ingin hidup sederhana dan ia sangat takut nanti di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dari mana serta untuk apa ia belanjakan hartanya. Satu lagi, kisah tentang khalifah kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Suatu ketika 4 orang sahabat berkumpul untuk membahas kenaikan jumlah tunjangan untuk khalifah. 4 orang ini adalah Utsman, Ali, Thalhah, dan Zubair. Mereka beranggapan tunjangan untuk khalifah terlalu kecil, sehingga khalifah kehidupannya prihatin atau sederhana. Keempatnya sepakat, namun keempatnya tidak berani mengutarakan langsung usulan kenaikan tunjangan tadi. Maka ditemuilah Hafsah, putri dari Abu Bakar yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Maksudnya agar usulan kenaikan tunjangan itu mau didengar bila yang menyampaikan putri Abu Bakar sendiri. Sehingga Hafsah pun menyampaikan maksud tadi ke ayahnya, dan betapa merahnya telinga Abu Bakar. Ia marah mendengar ucapan dari putrinya tadi. Sampai-sampai beliau hendak mencari tahu siapa-siapa yang mengusulkan ide tadi untuk kemudian dipukul wajahnya satu persatu. Agar redam kemarahannya, Abu Bakar, Umar maksud saya, kemudian menanyai Hafsah perihal kehidupan pribadi Rasulullah. Pertama ia bertanya, "Ceritakan pakaian Nabi yang terbaik yang ada di rumahmu." Hafsah menjawab, "Sepasang pakaian berwarna merah yang dipakai setiap hari Jumat dan ketika menerima tamu." Kedua ia bertanya, "Makanan apa yang paling lezat yang pernah beliau santap di rumah?" Hafsah menjawab, "Roti berbahan tepung kasar yang dicelupkan minyak." Ia lanjut bertanya, "Alas tidur apa yang terbaik yang digunakan Rasulullah?" Hafsah menjawab, "Sehelai kain yang bila musim panas dilipat 4 dan ketika musim dingin dilipat 2. Separuh untuk alas tidur, separuhnya lagi jadi selimut." Umar lega dan gembira mendengar jawaban Hafsah ini. Umar kemudian menyuruh Hafsah menyampaikan jawaban-jawaban tadi kepada sahabat yang punya usul untuk menaikkan tunjangan khalifah, sebagai pelajaran bagaimana sikap zuhud dan warok yang dipraktikkan oleh Rasulullah sebagai pemimpin umat muslim. Jangan dikira wilayah daulah Islam saat itu miskin. Tidak. Hingga eranya Khulafaur Rasyidin pun wilayah daulah Islam sudah menyangkup seluruh jazirah Arab dan sebagian Afrika. Lalu kita berangan-angan, kapan punya pemimpin, pejabat dan pegawai pemerintahan yang zuhud, warok dan bersih dari korupsi?
tentunya pemirsa sudah dapat menyimpulkan bahwasanya bermewah-mewahan kehidupan pemimpin dan para pejabatnya bukan sekedar menjadi problematika oknum, tapi sudah sistemik yang menjalar dari atas sampai bawah. Mari kita beristighfar bila saat ini masih nyaman dan enjoy hidup di sistem yang demikian, sistem kapitalisme dan materialistik, untuk kemudian bersemangat mengkaji dan mendakwahkan syariat Islam yang bisa menjadi solusi kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.